Shalom, saat ini saya akan membahas tentang bukti bahwa Alkitab adalah firman Allah. Alkitab mengklaim secara eksplisit bahwa ia adalah firman Allah. Jika dengan teliti dibaca, maka kita akan menjumpai frasa-frasa seperti demikianlah firman Tuhan atau Allah berfirman. Penggunaan frasa-frasa ini dalam bagian Perjanjian Lama kurang lebih terdapat sekitar 2000 kali dengan berbagai variasi penulisan. Sementara di dalam Perjanjian Baru, otoritasnya bergantung sepenuhnya pada Tuhan Yesus Kristus yang adalah firman Allah itu sendiri. Contohnya seperti pada Yohanes 1 ayat 1 dan ayat 14, serta peran Roh Kudus yang mengilhamkan para rasul dalam menulis Injil dan surat mereka. Suatu cara pewahyuan yang sama dengan pewahyuan yang diilhamkan dalam Perjanjian Lama. Charles C. Ray mendefinisikan inspirasi atau pengilhaman sebagai berikut. Allah mengawasi sedemikian rupa sehingga para penulis Alkitab itu menyusun dan mencatat tanpa kekeliruan pesannya kepada manusia dalam bentuk kata-kata pada penulisan aslinya. Klaim-klaim yang berotoritas ilahi ini merupakan bukti yang tak terbantahkan dari kesaksian Alkitab sendiri mengenai dirinya. Tuhan Yesus merupakan teladan kita dan semua umat Tuhan, termasuk sikapnya terhadap otoritas Alkitab. Untuk itu kita perlu melihat dan meneladani sikapnya terhadap Alkitab. Dalam beberapa kesempatan kita menjumpai bahwa ia selalu mengutip dan mengajar berdasarkan Perjanjian Lama. Dan berikut beberapa di antaranya. Yesus berbicara tentang seluruh Perjanjian Lama, itu terdapat dalam Matius 22 ayat 29. Pembagian sentralnya terdapat dalam Lukas 16 ayat 16 dan masing-masing kitab secara individual dan peristiwa-peristiwa, bahkan huruf-hurufnya dan bagian huruf-hurufnya sebagai hal yang memiliki otoritas ilahi. Ia menyebut Alkitab sebagai firman Allah, itu terdapat dalam Yohanes 10 ayat 35. Ia berkata bahwa Alkitab ditulis oleh manusia yang dipimpin oleh Roh Kudus. Ia mengutip pencipta Sodom dan Gomora dalam Lukas 10 ayat 12, Yunus dalam Matius 12 ayat 39 sampai 41, dan ia meneguhkan otoritas kitab Taurat dalam Lukas 16 ayat 17. Perjalanan hidupnya, bahkan penggenapan kebenaran firman itu sendiri, mulai dari pencobaan di padang gurun, ia mengutip Perjanjian Lama, hingga seruan kemenangan di atas kayu salib. Semua hal ini memperlihatkan kepada kita mengenai pengakuan Kristus akan otoritas kitab suci yang bahkan ia genapi dalam perjalanan hidupnya. Penghormatan dan pengakuan Kristus akan otoritas kitab suci ini menjadi dasar bagi kita untuk mengakui kebenarannya sebagai firman Allah yang sejati tanpa keraguan. Alkitab yang berada di tangan kita ini merupakan suatu kumpulan kitab-kitab yang melalui proses perjalanan panjang sejarah Israel sekitar 4000 tahun lalu hingga sampai di tangan kita saat ini. Dan Alkitab menjadi kitab suci yang unik dan ajaib karena beberapa fakta peran serta ilahi. Dan perjalanan panjang penulis Alkitab dimulai kira-kira dari tahun 2000 sebelum Masehi, itu kitab Ayub, hingga sekitar 90 Masehi, Injil Yohanes dan surat-surat Yohanes. Alkitab ditulis oleh sekitar 40 penulis, juga ditulis dari tahun yang berbeda, kebudayaan yang berbeda, profesi yang berbeda, tempat yang berbeda, gaya bahasa yang berbeda, genre yang tulisan yang berbeda, namun memiliki satu tema sentral yang sama, yaitu rencana keselamatan Allah bagi umat manusia. Suatu nubuatan mesianik yang digenapi oleh Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Tidak ada kitab suci atau buku apapun di dunia ini yang memiliki kesatuan tema dengan latar belakang penulisan yang beragam seperti Alkitab. Fokus tema sentral yang tidak berubah dari berbagai latar belakang yang berbeda ini hanya dimungkinkan jika Alkitab berasal satu sumber inspirasi yang sama, yaitu Allah.
Dan salah satu ciri nabi palsu adalah nubuatannya tidak tergenapi, tidak terjadi dalam Ulangan 18 ayat 22. Hal ini merupakan pesan penting sekaligus suatu alat uji coba bagi kebenaran firman Tuhan yang diterima dan disampaikan oleh seorang nabi. Lantas bagaimana dengan nubuatan-nubuatan di dalam Alkitab? Berbeda dengan ramalan Nostradamus atau nubuatan nabi agama lain yang samar-samar dan tidak jelas, Alkitab memperlihatkan otoritasnya sebagai firman Allah melalui nubuatan-nubuatan para nabi dengan terang menderang serta sangat mendetail. Ada beberapa nubuatan yang ditulis 1500 tahun sebelum nubuatan itu digenapi, yang lain 700 tahun sampai 1000 tahun, akan tetapi dalam ratusan kasus nubuatan-nubuatan itu telah digenapi dengan sangat akurat. Beberapa di antaranya seperti pembuangan Israel ke Babel dan pembebasannya diaspora bangsa Israel dan kembalinya mereka ke tanah perjanjian. Namun tentu dari semua yang telah digenapi, nubuatan tentang kedatangan Sang Mesiaslah yang paling memukau. Dimulai dari tempat kelahirannya di Betlehem, kelahirannya dari seorang perawan, masa pelayanan, pengkhianatan, penderitaannya, dan bagaimana ia akan mati. Dan bagian tubuhnya yang dipaku, seruannya di atas kayu salib, mati dan bangkit, dan mengalahkan kuasa iblis. Semuanya digenapi dengan ketetapan yang sangat ajaib. Dan tidak berhenti sampai di situ, Alkitab bahkan menubuatkan pesan-pesan eskatologis yang akan terjadi di akhir zaman dan kekekalan nanti. Hanya Allah yang memiliki kesempurnaan pengetahuan sejarah umat manusia dari awal sampai akhir, yang mampu menyampaikan dan menggenapi pesan nubuatan seperti di dalam Alkitab. Dan ketetapan dalam penggenapan inilah yang membuktikan bahwa Allah adalah firman Allah. Perhatikan kalimat tantangan yang Tuhan Yesus sampaikan berikut ini sesuai dengan Ulangan 18 ayat 22. Aku mengatakan kepadamu sekarang juga sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi kamu percaya bahwa akulah Dia. Terdapat dalam Yohanes 13 ayat 19. Fakta bahwa Alkitab telah menghubungkan kehidupan jutaan manusia di dunia ini sepanjang zaman memberikan indikasi yang kuat tentang otoritasnya sebagai firman Allah yang hidup. Kehidupan yang berdosa, hancur, frustasi, tanpa pengharapan, mengalami perubahan ketika membaca, mendengar, dan merenungkan Alkitab. Agustinus, si bocah nakal, adalah salah satu kisah transformasi hidup yang sangat mengenaskan melalui Alkitab. Seorang filsuf yang sedang frustasi dalam pencarian jati dirinya berjumpa dengan Tuhan melalui ayat firman Tuhan yang tak sengaja ia buka dan baca. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu, marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Itu terdapat dalam Roma 13 ayat 12. Suatu jawaban Tuhan yang kemudian membawa si bocah nakal menjadi salah satu bapak gereja dan filsuf Kristen abad keempat yang karya-karyanya baik teologi maupun filsafat sangat dihormati hingga saat ini. Tentu kisah ini hanya satu dari sekian banyak kisah tentang bagaimana Alkitab telah mengubah hidup jutaan orang. Di dunia ini tidak ada buku yang mampu mengubah hidup seseorang yang hancur menjadi baru. Buku yang mengubah seseorang menjadi baik menurut standar manusia banyak, namun tidak menjadi baru. Karena perihal hidup baru hanya Allah yang mampu melakukannya. Dan Alkitab adalah firman Allah yang mengubah hidup manusia yang bobrok itu menjadi kehidupan baru yang berkenan kepada Allah. Itu sebabnya alasan terakhir ini merupakan pesan penting tentang otoritas Allah sebagai firman Allah yang berkuasa. Alkitab telah membuktikan eksistensinya sebagai firman Allah melalui berbagai ujian dan sejarah panjang umat manusia. Ketika kita memegang Alkitab di tangan kita, hal ini memperlihatkan bahwa Allah dengan kuasanya terus memelihara kebenaran firman-Nya agar pesan keselamatan itu terus digemakan di setiap generasi. Kebenaran ini memberikan keyakinan dan jaminan bagi kita bahwa Alkitab merupakan firman Allah yang hidup dan yang sejati. Jika Alkitab adalah firman Allah, maka kita tidak boleh mengabaikannya. Sama halnya dengan itu kita tidak menghormati Allah. Demikianlah penjelasan dari saya tentang bukti bahwa Alkitab adalah firman Allah. Shalom.